Itu menggeliat melawan salju, merah, mentah, dan ganas. Terlalu banyak mulut, terlalu banyak anggota badan, berkeringat dan menetes. Dulu itu sangat mirip denganmu, tapi sekarang itu sama sekali berbeda. Jika itu lolos, itu akan membangun kembali seluruh dunia dengan citranya. Itu diketahui dan ditakuti oleh semua orang dengan isinya cukup di organisasi SCP. Dan untuk alasan yang bagus, itu akan menginfeksi siapa saja dan apa saja, dan hukuman mati lebih disukai daripada infeksi. Ini adalah penyakit yang berpikir, kerusakan merangkak, daging yang benci. Atau kalau kamu terlalu takut dengan nama aslinya untuk membicarakannya dan menemukan kenyamanan dalam kategorisasi dan pandangan klinis dari organisasi SCP-610. SCP-610 adalah penyakit kulit menular, ditularkan melalui kontak langsung. Siapapun yang terinfeksi akan mengalami mutasi yang mengerikan, mengubahnya menjadi monster yang berdaging dan tidak manusiawi. Makhluk yang terinfeksi ini akan menyerang dan menginfeksi siapapun di sekitar yang tidak juga membawa SCP-610. Ini juga merupakan daging yang digambarkan dan dipuja oleh mereka yang mengikuti agama sarkisme yang kacau, kultus kekerasan, dan kelompok kepentingannya memuja daging, korupsi, dan penyakit. Dan seperti yang diketahui oleh anggota organisasi yang ditugaskan untuk mengamati kelompok kepentingan, sarkisme adalah sekte yang secara langsung menentang gereja dewa perusak yang memuja mesin. Dan untuk memahami peristiwa dari kisah yang dikenal oleh organisasi SCP sebagai akibat awal yang mengarah pada akhir yang brutal dan mengubah dunia, pertama-tama kita harus memahami konflik tanpa akhir antara kedua kelompok ini. Gereja dewa perusak adalah agama yang organisasi SCP telah temui selama bertahun-tahun. Para anggota gereja memiliki keyakinan yang sama bahwa kehidupan biologis berdasarkan daging pada dasarnya adalah kekejian yang salah dan jahat. Mereka menyembah mekanisasi, proses membuat benda organik menjadi sesuatu yang lebih mekanis di alam. Menurut kepercayaan gereja, dua dewa, Yaldabaoth dan Mekane, menciptakan umat manusia bersama-sama. Yaldabaoth adalah dewa insting daging dan hewan yang memberikan tubuh manusia. Sementara itu, dewa mesin dan intelek Mekane memberkati manusia dengan kekuatan pikiran bebas. Ketika manusia mengembangkan mesin, Yaldabaoth menjadi marah karena mereka mengabaikan naluri yang dia berikan kepada mereka dan berusaha menghancurkan ciptaan manusia. Seperti yang dikatakan legenda gereja, Mekane bertindak sebagai penyelamat umat manusia dan berusaha mati-matian untuk menghentikan Yaldabaoth. Dewa mesin menghancurkan dirinya sendiri, mengubah tubuhnya menjadi beberapa bagian untuk membentuk sangkar bagi sesama dewa. Fragmen Mekane menghujani planet bumi. Sekarang, gereja dewa perusak percaya bahwa adalah tugas mereka untuk memulihkan bagian-bagian yang hilang ini. Mungkin ada ratusan bagian yang dibutuhkan untuk membangun kembali Mekane, dan beberapa di antaranya adalah SCP yang dikatalogkan, yang diketahui atau ditahan oleh organisasi. Cerita kita tidak dimulai dengan kembalinya Mekane, dewa yang rusak, yang telah lama ditunggu-tunggu. Sebaliknya, itu dimulai dengan seorang pria, seorang prajurit organisasi bernama Roderick Freeman. Ini adalah kisah dari akibat. Pada tahun 2003, pada usia 17 tahun, ambisi Roderick adalah bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat dan menjadi anggota Navy SEAL yang terkenal. Setelah mendaftar dan menyelesaikan 3 tahun pelatihan yang ketat, dia mencapai ambisinya hanya untuk mendaki lebih jauh ke ketinggian yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Pada tahun 2017, Roderick, sekarang SEAL, direkrut oleh organisasi SCP setelah keterampilan dan bakatnya menarik perhatian perekrut terselubung mereka. Dia bergabung dengan salah satu GTT organisasi atau gugus tugas taktis, unit elit yang sering dikirim untuk secara langsung menangani ancaman anomali. Secara khusus, Freeman menjadi anggota GTT NU7 yang juga dikenal dengan nama kode Hammer Down. Gugus tugas yang kamu panggil ketika benar-benar tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan itu. Membawa Hammer Down ke tempat kejadian untuk sesuatu yang kurang dari potensial XK, seolah seperti memukul lalat rumah dengan hulu ledak nuklir. Jadi, Roderick, seorang prajurit andalan, jika memang ada, itu akan cocok. Tapi apa hubungan gugus tugas taktis ini dengan semua pembicaraan tentang gereja dewa perusak dan daging yang benci? Nah, setelah insiden yang pecah di wilayah Irkutsk, Rusia, mereka lah yang bertanggung jawab untuk membersihkan kekacauan yang ditinggalkan. Menurut Roderick, robot ukuran bangunan kecil terlihat di daerah ini selama Desember 2018. Robot setinggi 30 kaki ini tampaknya datang untuk menghapus penyakit yang menyebar dengan cepat. Seperti yang mungkin bisa kamu tebak, penyakit itu adalah SCP-610, daging yang benci. Pada awalnya, koalisi Gaib Global telah menembaki robot tersebut, meluncurkan peluru kendali balistik dalam upaya untuk menjatuhkannya. Langkah ini gagal, robot melindungi dirinya sendiri sehingga tidak ada pecahan peluru yang bisa mengenainya. Tampaknya itu tidak terganggu oleh serangan dan pergi menghancurkan sisa-sisa SCP-610 saat menemukannya. Semua yang terinfeksi daging akan dilenyapkan dan ketika tugasnya selesai, robot itu pergi begitu saja. Mungkin ini bukan cara kembali yang megah untuk Mekane seperti yang gereja dewa perusak bayangkan untuk dewa mereka. Tapi ini adalah momen kembali yang telah lama ditunggu-tunggu oleh mereka. Apa yang terjadi adalah apa yang oleh organisasi SCP sebut sebagai skenario kerudung terangkat. Kebenaran itu sekarang terungkap, dunia akan segera menyadari adanya anomali. Setelah itu, Freeman dan anggota Hammer Down lainnya memulihkan serangkaian tablet yang ditinggalkan oleh Mekane.
rame. Masing-masing dari itu memuat frasa sederhana yang diulang-ulang dalam berbagai bahasa, hanya kata-kata "saya akan kembali". Tidak lama kemudian, kerusuhan mulai terjadi di seluruh dunia. Itu adalah bencana yang terlalu besar bahkan untuk ditutup-tutupi oleh organisasi. Menurut Roderick, beberapa kelompok anomali seperti tangan ular dan pemberontak kekacauan telah muncul ke publik. Di Meksiko, pemberontak terlibat dalam bisnis ilegal yang membuat kartel kabur untuk mendapatkan uang haram mereka. Sementara, anggota tangan ular menggunakan suasana tegang untuk menghasut kerusuhan. Singkatnya, semuanya berantakan dan ini akhirnya meningkat menjadi perang saudara skala penuh di Meksiko pada tahun 2021. Selama persiapan sekitar tahun 2019, terjadi kerusuhan di seluruh dunia dan gugus tugas taktis seperti Hammer Down dikerahkan untuk berlatih bersama berbagai organisasi keselamatan publik. Semuanya dengan harapan membuat dunia siap menghadapi badai yang berkumpul di sekitar mereka. Pemberontak dan tangan telah mengungkapkan kebenaran tentang anomali kepada dunia, sehingga GTT organisasi membantu penegakan hukum, pasukan khusus dan sejenisnya mempersiapkan mereka untuk bertahan melawan anomali. Pada tahun 2022, organisasi akhirnya memutuskan untuk campur tangan dalam situasi di Meksiko, di mana pemberontak kekacauan dan tangan ular telah menyebabkan gangguan. Roderick Freeman adalah salah satu dari mereka yang dikirim ke Juarez, berhadapan langsung dengan mantan anggota kartel yang menjadi antek pemberontak. Pemberontak kekacauan telah berperang dengan organisasi selama beberapa dekade dan tahu semua taktik mereka. Kombinasikan itu dengan keganasan dan kebrutalan anggota kartel selama hidup dan bahkan prajurit terkuat pun akan bertarung. Ternyata pertarungan itu bahkan bukan bagian terburuk bagi prajurit kecil kami yang berdedikasi. Saat mencoba membawa seseorang yang penting melintasi perbatasan Texas, Meksiko, Roderick dan pasukannya disergap oleh penembak jitu. Selama serangan itu, Freeman mendapat luka di tulang punggungnya yang membuatnya lumpuh dari pinggul ke bawah. Namun, meskipun organisasi tidak suka mengakuinya, gereja dewa perusak sebenarnya sangat ahli dalam operasi. Lagi pula, mereka memuja mekanisasi dan seringkali meningkatkan diri mereka sendiri dengan menggunakan teknologi atau menggunakan kata-kata Roderick sendiri. Kalau Anda menginginkan iPhone di tengkorak Anda pada tahun 2009, mereka bisa melakukannya. Kalau Anda ingin dapat menyalakan dan mematikan lampu di rumah Anda dengan berkedip, mereka punya penambahan untuk itu. Kalau Anda kehilangan penggunaan kaki Anda karena penembak jitu di atap di Juarez, mereka melindungi Anda. Karena para anggota gereja telah terjadi revolusi teknologi baru sejak terangkatnya kerudung. Pada tahun 2024, perangkat yang terasa seperti 20 tahun lebih maju daripada teknologi seharusnya sekarang tersedia secara umum. Jadi begitulah Roderick Freeman bisa berjalan lagi. Namun organisasi SCP menolak untuk mengizinkannya kembali bertugas, memaksanya mengambil peran administratif. Karena frustasi, dia melamar pekerjaan sebagai spesialis penahanan. Sementara itu, keadaan dunia terus berubah dengan organisasi SCP menyerahkan anomali yang aman kepada pemerintah dunia. Divisi dan departemen baru sedang dibentuk untuk menangani penahanan SCP. Bahkan ada program registrasi anomali yang memungkinkan orang menelpon 911 untuk melaporkan anomali berbahaya atau mengancam jiwa. Siapapun yang menunjukkan kemampuan anomali sekarang dapat menemukan dokter atau terapis daripada dibawa ke sel penahanan. Singkatnya, hari-hari organisasi akan berakhir. Namun ini tidak seindah kedengarannya. Menurut Roderick, ini seharusnya menjadi kesempatan bagi hak-hak sipil orang-orang anomali untuk dihormati. Sesuatu yang telah dikampanyekan oleh tangan ular sejak awal modern mereka. Sebaliknya, itu berarti bahwa siapapun dengan ciri-ciri anomali yang dianggap berbahaya ditangkap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Segalanya tidak seketat di bawah organisasi. Anomali yang lebih aman bahkan bisa mendapat kunjungan dari keluarga. Tapi ada satu anak laki-laki, Thomas, yang harus dijaga. Roderick mengatakan bahwa dia belum cukup umur untuk ditempatkan di tempat penahanan. Sedikit yang Roderick tahu, tes yang sedang dijalankan pada Thomas mengawasinya. Entah bagaimana, bocah itu bisa menggunakan kemampuan anomali untuk melihat di mana Roderick berada setiap saat. Organisasi SCP akhirnya dibubarkan pada tahun 2027 dengan pengendalian anomali menjadi tanggung jawab Dewan Koalisi Global. Organisasi ini telah lama menjadi mitra resmi yang disetujui oleh organisasi yang lebih tidak biasa meskipun metode mereka lebih kejam. Tapi sekarang KGG membuat pekerjaan mereka diketahui publik. Tapi dengan hilangnya organisasi, Roderick kehilangan pekerjaan. Dia mengambil pekerjaan sampingan selama 6 tahun berikutnya. Ada kritik luas terhadap organisasi SCP dan metodenya yang meragukan. Hal-hal gelap yang mereka lakukan untuk menahan anomali. Warga sipil terbunuh, seluruh populasi diberi obat penghapus ingatan untuk melupakan SCP, perlakuan mengerikan terhadap anggota tingkat D. Sebuah dokumen yang berisi rincian tentang praktik-praktik ini dan lebih banyak lagi bocor menyebabkan kecaman. Metode brutal organisasi SCP dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Bersamaan dengan itu, paranoia tentang anomali menyebar. Pemerintah mendorong warganya untuk melaporkan kejadian paranormal dan orang-orang dengan ciri-ciri anomali didaftarkan dan ditangkap. Dari Roderick, dia mengatakan, ketika orang tidak memahami sesuatu, salah satu dari dua hal akan terjadi. Mereka akan mencoba memahaminya sehingga mereka dapat menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri. Atau, dan ini jauh lebih mungkin, mereka akan menjadi takut dan mencoba untuk menghancurkannya. Jadi saat itulah manusia menemukan kembali anomali. Mantan karyawan organisasi dinyatakan sebagai musuh publik nomor 1 dengan orang-orang anomali dalam waktu dekat. Ketika mantan anggota organisasi mulai diadili oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, masyarakat mulai mengeksekusi mantan anggota organisasi yang dapat mereka temukan. Pada awalnya, polisi
polisi setempat atau bahkan Garda Nasional akan turun tangan. Tapi beberapa akhirnya mulai aktif membantu masa main hakim sendiri. Tidak ada tempat bagi Roderick untuk bersembunyi. FBI bahkan menggunakan unit insiden tidak biasa untuk melacak anggota organisasi yang tersisa. Beberapa bahkan telah disewa oleh UIU untuk membawa mantan rekan kerja mereka. Dan bagi siapapun yang tahu betapa tidak bergunanya unit insiden tidak biasa dibawa untuk dieksekusi oleh mereka adalah kematian yang benar-benar memalukan. Tidak yakin siapa yang harus dipercaya, Roderick menuju ke agen Leonard Wells, seorang pria yang hidupnya pernah dia selamatkan. Bertemu di restoran di Wisconsin, Leonard setuju untuk menyelundupkan Roderick ke Rusia dengan $5.000, membuatnya aman dari yurisdiksi FBI. Freeman setuju dan kemudian dibawa sebuah SUV dengan 3 pria lain yang tidak dia kenal. Menurut Leonard, mereka hanya ada di sana untuk membantu menyelundupkan Roderick. Mereka berlima berkendara ke jalan yang terpencil hanya untuk berhenti. Ada sesuatu yang sangat salah. Leonard menyuruh Roderick untuk keluar dari mobil, mengklaim bahwa mereka perlu berganti kendaraan. Saat SUV itu melaju, Leonard menyerahkan senter kepada Roderick dan menyuruhnya memberi tanda pada rimbunan pohon di dekatnya. Lalu, menurut laporan, Roderick X. Freeman sedang dicari oleh pemerintah Amerika Serikat atas tindakan yang dilakukan selama berada di organisasi SCP. Dia diyakini bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan ditangkap oleh agen unit insiden tidak biasa FBI. Laporan tersebut mengklaim bahwa Roderick terlibat dengan agen UIU dengan senjata kecil. Meskipun dia telah menghubungi agen Leonard Wells untuk meminta bantuan, entah dia dieksekusi atau mencoba melarikan diri, Roderick Freeman ditembak dan dibunuh. Tapi itu jauh dari bagian terburuk tentang kematiannya. Mati sudah cukup buruk, tapi menyaksikan kematian, terutama di usia muda, adalah sesuatu yang dapat memiliki efek jangka panjang. Tapi siapa yang ada di sana untuk melihat apa yang terjadi? Atau lebih tepatnya, siapa yang bisa melihat tanpa berada di sana? Thomas, anak laki-laki anomali yang ditugaskan Roderick, telah melihat semuanya. Dunia telah berubah, tidak dapat disangkal. Dikatakan bahwa organisasi mati dalam kegelapan agar kita dapat hidup dalam terang. Tapi ketika cahaya yang sama diarahkan ke organisasi itu sendiri, mereka juga tidak dapat bertahan di bawah pengawasannya. Entah dunia lebih baik atau lebih buruk tanpa mereka adalah sesuatu yang hanya kamu yang dapat memutuskan. Sekarang tonton SCP-5000 Mengapa, kompilasi cerita lengkap dan Dewan O5 harus mati SCP-001 Cara Itu Berakhir, siklus Ouroboros untuk kisah yang lebih menakutkan dari garis waktu lain.